Selamat datang di channel GSA20. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sebelum menonton video GSA20, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Ora komen, ora keren. Ayo cari tempat yang nyaman, jangan memikirkan mantan karena kita harus memikirkan masa depan. Gak usah banyak curhat, langsung saja disikat. Si Hitam muncul dan memberitahu Lindong kalau ini suara kera naga iblis yang terkuat. Darahnya cocok untuk bertransformasi. Berlatih kera iblis kekuatannya lebih kuat dari ayah Luosan. Lindong dan si Hitam mencari dari mana sumber suara kera naga iblis itu. Kemudian mereka berdua pergi dan diperlihatkan kera naga iblis yang berada di gua. Kera naga iblis kuno membawa macan tutul. Kemudian kera naga iblis mengambil inti Yuan milik macan tutul. Setelah Lindong menelusuri dari mana sumber suara itu, kemudian Lindong berhasil menemukan sebuah gua. Kemudian si Hitam berkata sumber suara itu berasal dari gua ini. Kemudian Lindong memasuki gua itu. Setelah berjalan menyelusuri gua, Lindong melihat kera iblis yang sedang tertidur. Ketika Lindong mau mendekat, tiba-tiba si Hitam menyuruh Lindong untuk berhenti mendekati karena si Hitam mengetahui kalau kera itu sudah berada di ranah manifestasi. Kemudian Lindong mundur dan berkata pada si Hitam, "Jadi bisa atau tidak?" kata Lindong. Kemudian si Hitam menjawab, "Seharusnya bisa." Ketika mereka berdua berbicara, tiba-tiba kera iblis terbangun dari tidurnya dan Lindong diam-diam pergi. Di saat Lindong pergi, Lindong tidak sengaja kakinya menendang batu. Kemudian kera iblis menoleh ke arah Lindong. Untungnya Lindong dengan cepat bersembunyi di belakang batu. Kera naga mencium bau manusia. Kera naga terus mencium nafas manusia. Kemudian si Hitam menggunakan auranya untuk menyembunyikan nafas Lindong biar tidak ditemukan oleh kera naga iblis. Kemudian si Hitam berkata, "Coba kamu lihat tanduk kera itu. Tanda merah yang ada di tanduknya, disitulah darah kera iblis yang dibutuhkan. Kita harus mengambil darahnya dari sana." Kemudian Lindong mendekat ke arah kera iblis dan Lindong mengeluarkan tombaknya untuk mengambil darah kera iblis. Di saat Lindong ingin menusuk ke arah kera iblis, tiba-tiba kera iblis mengeluarkan gas atau kentut dan kekuatan yang melindungi nafas Lindong menghilang. Kemudian kera iblis mencium bau nafas manusia. Kera iblis kemudian mencari dari mana asal nafas manusia itu dan Lindong dengan cepat bersembunyi di belakang batu yang berada di bawah kera iblis. Kera iblis terus mencari dari mana bau nafas manusia itu. Kera iblis terus saja mencari dari mana sumber nafas manusia. Di saat kera iblis mau menemukan persembunyian Lindong, si Hitam menggunakan tulang untuk mengelabui kera iblis biar Lindong nggak ketahuan. Kemudian si kera iblis keluar untuk mengejar sumber suara itu dan Lindong berkata ini sangat beresiko. Si Hitam menjawab, "Jangan khawatir, semua sudah aku kendalikan. Kamu sama sekali tak bisa diandalkan," kata Lindong. "Bahkan aku dulu pernah memakan naga asli," kata si Hitam. Kemudian si Hitam mencium sesuatu. Kemudian si Hitam mengajak Lindong untuk mengikuti si Hitam untuk melihatnya. Kemudian Lindong mengikuti si Hitam. Lalu si Hitam menemukan buah 1000 binatang dan menyuruh Lindong untuk melihatnya. Kemudian Lindong kagum saat melihatnya.
Si hitam berkata, kera iblis yang sangat kejam. Ternyata kera iblis ingin mendapatkan buah 1000 binatang. Lindong bertanya pada si hitam, buah 1000 binatang apa yang spesial? Pemadatan 1000 binatang sangatlah kejam. Hanya warisan ini, hanya monster kuat yang mengetahui warisan kuno. Kemudian si hitam menjelaskan pada Lindong bahwa pemadatan buah 1000 binatang mengorbankan monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan kera naga kuno dapat menggunakannya untuk berevolusi lagi. Dia akan lebih kuat yang bisa menyaingi kekuatan di ranah nirwana. Lindong kagum, master ranah nirwana. Jika kamu bisa menyempurnakan buah 1000 binatang ini, maka kekuatanmu akan meningkat dengan cepat, kata si hitam. Lindong kemudian ingin mengambil buah 1000 binatang, kemudian dicegah oleh si hitam. Monster seperti kera naga itu mempunyai kecerdasan. Kalau kera naga iblis pasti sudah menanamkan simbol pada buah 1000 binatang, kata si hitam. Setelah diambil, dia bisa merasakannya dan juga bisa mengetahui di mana posisi si pencuri. Kemudian Lindong lemas setelah mengetahui. Kemudian si hitam berbicara, tenang saja, simbol rendahan seperti ini masih bisa kuatasi. Benarkah? Kata Lindong. Kamu meremehkanku, kata si hitam. Dasar kalian tidak percaya, maka akan kuperlihatkan pada kalian kalau kera iblis sudah menanamkan simbol ke dalam buah 1000 binatang. Kemudian si hitam memperlihatkan pada Lindong. Lindong memuji kehebatan si hitam. Katamu aku gak bisa diandalkan. Kemudian Lindong mengambil buah naga binatang. Setelah mengambilnya, Lindong pergi. Gak dapat darah naga, yang penting dapat buah naga binatang, kata Lindong. Dua buah binatang ini juga bagus juga. Ketika Lindong berlari ingin keluar, tiba-tiba ada yang memanggil Lindong dan Lindong berhenti. Ternyata kamu lagi, jadi kamu belum pergi dari sini. Kemudian tetua bertanya, siapa dia? Dia yang tanpa izin di wilayah kami dan juga mencuri obat mujarab. Kemudian tetua Guyan turun mendekat pada Lindong. Si hitam yang mengetahui kalau orang ini cukup hebat memberitahu Lindong. Kemudian Lindong meminta maaf, tetua Guyan ini hanya salah paham saja, aku hanya lewat saja, kata Lindong. Kemudian Lindong mengembalikan obat mujarab itu. Kemudian Lindong pamit untuk pergi. Di saat Lindong berjalan, tiba-tiba tetua Guyan menyuruh Lindong berhenti. Lindong tidak tahu ada apa lagi. Kemudian tetua Guyan berkata, di sekte pedangku jika ada masalah tak semudah itu bisa diselesaikan dengan mudah. Lindong bingung dengan perkataan tetua Guyan, serahkan tas semestamu dan batu rohmu, aku akan mengampuni hidupmu. Lindong yang tak mau menyerahkannya. Kemudian Lindong pasang kuda-kuda untuk melawannya, tetapi tetua Guyan berkata, untuk melawanku kamu lihat dulu kekuatanmu sendiri. Ketika tetua Guyan mengeluarkan auranya dan Lindong tahu aura yang kuat, Lindong tahu ranah penciptaan Ki. Si hitam memberitahu Lindong kalau si hitam punya rencana. Kemudian si hitam menyuruh Lindong untuk memberikan buah 1000 binatang. Kemudian Lindong berkata, tetua, aku bukan lawanmu. Lindong menawarkan buah darah, apa aku bisa pergi? Kemudian tetua Guyan yang tahu tentang buah darah, tetua Guyan berkata, cepat berikan buah darah itu. Baik, aku akan memberikan asalkan tetua membiarkan aku pergi, kata Lindong. Baiklah, cepat berikan padaku, kata tetua Guyan. Kemudian Lindong memberikannya. Cepat sana pergi dari tempat ini. Kemudian murid dari pedang sekte kuno berkata, kenapa tetua Guyan membiarkan pergi begitu saja?
Bahkan tak dikasih pelajaran, biar kapok, kata murid dari sekte pedang kuno. Buah darah ini sudah dari cukup. Kamu tak tahu tentang buah darah ini. Kemudian mereka pergi, lalu si hitam muncul dan berkata, waktunya melihat pertunjukan bagus. Ayo kita ikuti mereka, kata si hitam. Si kera yang mengetahui kalau buah darah binatang yang hilang, kemudian si kera mengamuk di dalam gua. Kemudian diperlihatkan ketua sekte pedang kuno. Lindong yang bersembunyi berada di sekte pedang kuno. Lindong mengetahui kalau sekte pedang kuno banyak sekali penduduknya. Pantas saja kalau dia sombong, kata Lindong. Bukankah itu bagus kalau banyak orang dengan mudah membunuh kera naga? Jika kera naga terbunuh, kamu bisa mengambil darah naga itu, kata si hitam. Lindong pun senang. Kemudian diperlihatkan ketua dari sekte pedang kuno. Kemudian Guyan datang menemui sang senior, yaitu ketua sekte pedang kuno. Guyan pun mendekat. Ketua sekte bertanya, kamu sangat senang dan aku jarang melihat kamu senang begini. Pasti kamu dapat lebih banyak, kata ketua sekte. Kemudian Guyan memperlihatkan pada ketua sekte apa yang Guyan dapatkan hari ini. Ketika Guyan memperlihatkan pada ketua sekte hasil merampok hari ini, ketua sekte kaget dan berkata, buah darah yang sangat kuat. Jika aku bisa menyempurnakan, mungkin aku bisa masuk ke ranah penciptaan Ki tahap lanjut, sama seperti ketua sekte, kata Guyan. Ketua sekte senang, tidak sia-sia kita menutup jalan gunung ini. Ternyata banyak harta karun, kita bisa membunuh kera naga itu. Pasti masih banyak lagi harta karun, kata ketua sekte. Setelah aku bisa menyempurnakan buah darah ini, maka aku akan bertarung bersama ketua sekte, kata Guyan. Ketua sekte tertawa bahagia. Ketika ketua sekte tertawa, tiba-tiba buah darah yang ditanamkan simbol oleh si kera bercahaya. Kemudian si kera merasakan keberadaannya. Lalu si kera pergi mencari semua. Gunung bergetar dan malam pun tiba. Lindong yang merasakannya terbangun. Pertunjukan yang bagus akan datang, kata Lindong. Si kera dengan cepat menemukannya dan si kera telah datang. Semua murid dari sekte pedang kuno kaget, ada apa ini? Murid yang berjaga di malam hari panik. Kemudian si kera naga yang sudah sampai di bukit dan melihat ke arah sekte pedang kuno. Kemudian si kera langsung melompat ke arah sekte pedang kuno. Ketika murid yang berjaga di malam hari melihat kera naga kuno, langsung berteriak, kera naga kuno, datang kabar buruk. Ketua sekte yang mendengarnya kaget. Kera naga kuno. Kemudian ketua sekte melihat dari atas. Para murid berdatangan untuk menyerang kera naga kuno, tetapi kera naga kuno bukan tandingannya mereka. Dengan mudah dikalahkan. Salah satu murid diserang oleh kera naga kuno menggunakan ekornya dan dilemparkan ke arah ketua sekte. Kemudian ketua sekte menggunakan kekuatannya untuk menahannya. Ketua sekte berteriak pada muridnya, dengarkan aku, siapa yang sudah berada di atas ranah Yuan, cepat berkumpul dengan cepat dan bentuk formasi pedang kuno. Kemudian para murid mendekat pada ketua sekte dan membentuk formasi pedang kuno. Guyan, kamu bantu aku untuk membentuk formasi. Kemudian formasi dibentuk. Para murid yang ingin membentuk formasi dihalangi oleh kera naga. Kemudian kera naga memanjat bukit dan si kera naga berada di tepat di atas formasi itu. Si kera naga kuno melempar batu ke arah formasi pedang kuno dan batu itu hancur. Lindong yang melihatnya diam-diam dari kejauhan. Lindong mengagumi formasi sekte pedang kuno. Kemudian ketua sekte pedang kuno mengeluarkan jurus pembelah langit dan bumi. Kemudian langsung diluncurkan ke arah kera naga kuno. Kemudian kera naga kuno menahannya. Karena serangan sekte pedang kuno terlalu kuat, kemudian kera naga kuno terpental dan terjatuh. Serangan demi serangan diluncurkan oleh kera naga kuno.
berhasil menghindar dan kera naga kuno hanya bisa terdiam dan memandanginya. Ketua sekte menyerang dengan jurus pembelah langit dan bumi lagi. Lagi-lagi kera naga kuno menahannya, tetapi kera naga kuno yang sangat marah, kera naga kuno berhasil menghancurkannya. Para murid pun kelelahan dan formasi pedang kuno mulai melemah. Lindong yang melihatnya kagum dengan kekuatan kera naga kuno. Si hitam memberitahu Lindong sebentar lagi sekte pedang kuno akan segera berakhir, kata si hitam. Kemudian ketua sekte mengajak Guyan untuk memulihkan formasi pedang kuno. Cahaya kuning keemasan menuju ke langit dan si kera hitam yang melihatnya langsung melompat ke arah formasi pedang kuno. Kekuatan yang sangat kuat saling berbenturan. Kera naga kuno terpental jauh dan ketua sekte terpental mundur bersama para murid. Guyan berkata, ketua, banyak murid yang kelelahan. Kemudian ketua sekte memperkuat formasi pedang kuno menggunakan kristal yang berwarna emas dan berubah menjadi serbuk. Ketua sekte berkata pada semua murid, kerahkan semua kekuatan kalian hari ini, kita akan berjuang sampai mati. Kemudian ketua sekte menggunakan jurus sekte pedang kuno yang sangat kuat dari yang sebelumnya. Ketua sekte menyuruh para murid untuk meningkatkan penyerangan. Kera naga kuno yang mengetahui semakin marah dan semakin kuat kekuatannya. Serangan demi serangan diluncurkan dan serangan ketua sekte berhasil mematahkan salah satu tanduk dari kera naga kuno. Kera naga kuno yang marah, kera naga kuno mengeluarkan aumannya. Kera naga kuno yang tidak sabar ingin mengalahkan formasi sekte pedang kuno. Kera naga kuno langsung berlari dan melompat ke arah formasi pedang sekte kuno. Dan kera naga kuno berhasil menghancurkan formasi sekte pedang kuno. Para murid terpental. Ketua sekte yang melihat ke arah kera naga bingung. Padahal kera naga kuno sudah terluka, tetapi kenapa masih melihat ke arah kita? Ketua sekte penasaran dengan buah darah. Kemudian ketua sekte menyuruh Guyan untuk memperlihatkan buah darah pada ketua sekte. Ketua sekte kaget karena di dalam buah darah ada simbol kera. Di dalamnya kera naga yang mengetahui langsung melompat ke arah Guyan. Ketika Guyan mau memberikan kepada kera naga, ketua sekte mengambilnya dan langsung melempar buah naga itu. Kemudian kera naga langsung mengejarnya. Lindong yang sudah lama menunggu dan sekarang giliran Lindong yang beraksi. Guyan yang lega ketika kera naga pergi. Ketua sekte mendekat pada Guyan, langsung menampar Guyan dan berkata, lihat apa yang kamu lakukan. Kemudian ketua sekte pergi. Guyan yang mengetahui kalau ini ulahnya Lindong, Guyan tak akan melepaskan Lindong. Jin berpindah pada Lindong yang sudah berada di gua, tempat persembunyian kera naga kuno. Lindong berjalan menuju ke kera naga kuno yang sedang tertidur. Kesempatan bagus, kamu ambil darahnya, aku akan menghipnotisnya. Bagaimana rencanaku? Bagus kan? Kata si hitam. Baiklah, semoga kali ini berhasil, kata Lindong. Selama ada aku, pasti akan berhasil. Kemudian si hitam mendekat dan beraksi. Kemudian si hitam memanggil Lindong, cepat ke sini dan ambil darahnya. Lindong kemudian beraksi mengambil darah dari naga kuno. Lalu si hitam terus menghipnotis si kera naga kuno. Kalau tidak dihipnotis, mungkin akan gagal mengambil darah naga kuno. Kemudian si hitam menyuruh Lindong untuk mempercepat sedikit mengambil darah naga kuno. Kemudian Lindong yang sudah berhasil mengambil darah naga kuno memberitahu si hitam, sudah cukup. Lalu si hitam mundur mengetahui kalau kera naga kuno akan terbangun dari tidurnya. Dan si kera naga kuno terbangun langsung mengeluarkan suaranya yang begitu kuat di depan Lindong dan si hitam.
Terima kasih sudah menonton video channel GSA20. Kalau ada kata-kata yang salah, GSA20 minta maaf yang setulus-tulusnya dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.